Halo guys, gimana kabarnya nih? Penasaran dengan keberadaan naga-naga Daenerys yang hilang? Apakah penasaran juga dengan penyebab pembantaian para pasukan Daenerys yang telah terjadi tiba-tiba? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan lanjutan alur cerita dari film Game of Thrones season kedua episode ke-7 ya. Namun bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu playlist Game of Thrones season 1 yang Mimin udah taruh di kolom deskripsi ya, agar kalian dapat lebih menikmati film ini secara runtut. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai di Winterfell, di mana Theon terbangun di tempat tidur sendirian. Banyak penjaga mati terkapar di lantai. Tentu saja, Osha dan Bran berhasil kabur dari Winterfell. Theon kini memanggil para pasukannya dan marah besar atas kelalaian para pasukannya. Kemudian dia memanggil anjing-anjing yang mereka punya untuk memburu Bran dan rombongannya. Di suatu tempat di pedesaan, Osha, Bran, Rickon, dan Hodor dalam pelariannya, mereka menyesalkan mengenai stok makanan yang tipis yang mereka bawa. Mereka kemudian menemukan sebuah peternakan tempat dua anak laki-laki yatim piatu bermain. Di suatu tempat di luar dinding, Jon dan Ygritte berpelukan melawan dingin. Jon terlihat sedikit terganggu ketika dia bangun. Di sini, Ygritte masih mencoba untuk menggoda Jon. Ygritte menggoda Jon untuk membuka jubahnya dan bergabung dengan para Wildling. Sebagaimana mereka menyebut diri mereka rakyat yang bebas tanpa sumpah. Jon Snow atas keyakinannya memilih untuk tidak mau bergabung dengan Wildling. Ygritte juga menanyakan mengapa Westeros dan Utara saling berseteru dan sangat ambisius untuk memburu para Wildling. Sedangkan di sini para Wildling tak mempunyai niatan untuk menyerang mereka. Para Wildling sebenarnya meyakini bahwa sebenarnya ada musuh bersama yang harus mereka hadapi bersama. Musuh itu yaitu White Walkers. Di saat Jon Snow lengah, Ygritte kembali kabur. Ketika Ygritte kabur, ternyata sudah ada kawanan Wildling lainnya yang ternyata siap menangkap Jon Snow. Di sini, Jon Snow pun berhasil ditangkap. Sementara itu di Harrenhal, Lord Tywin secara acak menggantung pasukannya untuk membasmi pembunuh yang membunuh pengawalnya. Lord Tywin percaya bahwa di dalam pasukannya terdapat seseorang yang berkhianat dan hendak membunuh dia. Kembali ke utara, anjing-anjing Theon Greyjoy mengerahkan rombongannya langsung ke pertanian di mana dua anak yatim piatu itu berada. Di sana, Theon melakukan interogasi terhadap pemilik pertanian mengenai keberadaan Bran dan rombongannya. Petani yang memang sebenarnya tidak tahu, tetap kekeh untuk tidak memberitahu Theon Greyjoy. Sesaat Theon menyiksa petani itu, tiba-tiba Dagmar, salah satu rekan Theon, menemukan sebuah jejak berupa buah kenari. Buah kenari ini merupakan makanan terakhir yang dibawa oleh Bran dan rombongannya. Kembali di Red Keep, Sansa kembali bermimpi atas percobaan pemerkosaan rakyat Westeros yang sebelumnya terjadi. Saat Sansa terbangun, dia menemukan bahwa dia sudah menstruasi, yang mana hal ini harus disembunyikan oleh Sansa dan Shae. Pasalnya, apabila Cersei tahu, Sansa kedepannya akan dipaksa untuk mantap-mantap dengan Joffrey. Namun, di saat Sansa dan Shae mencoba untuk menyembunyikannya, terdapat seorang pelayan lainnya yang melihatnya. Pelayan itu lantas segera kabur dan melaporkan hal ini kepada Cersei. Berbicara tentang Kingslayer, di sini kita berada di Camp Stark, tepatnya di kandang Jaime Lannister, tempat Jaime ditahan. Dalam kandang itu, Jaime dijaga ketat oleh anak dari Karl Stark, yang mana Karl Stark merupakan salah satu pemimpin di utara. Ketika Jaime melihat penjaga lengah, Jaime mencoba kabur dengan membunuh penjaga yang ada di luar. Dengan upaya Jaime barusan, Jaime Lannister akhirnya berhasil kabur dari para penjaga.
Scene kembali lagi di Karth, tempat di mana 13 pemimpin Karth berkumpul. Di situ Daenerys menanyakan keberadaan dari naga-naganya dan juga para pasukannya yang tewas. Di tempat itu tak satu pun dari mereka yang mengaku dan mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu. Daenerys mengatakan bahwa dia akan memberikan imbalan kepada raja di Karth apabila mereka mengembalikan naga-naganya. Sontak mendengar hal itu, para penguasa Karth mengatakan bahwa di Karth tidak ada raja tunggal. Tiba-tiba ketika mereka berbincang, muncullah Saro dan Pietri yang membunuh semua pimpinan yang ada di Karth. Ternyata Saro dan Pietri telah bersekongkol untuk menjadi raja tunggal di Karth. Melihat hal itu, Daenerys dan Ser Jorah langsung kabur meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri. Kembali di camp Robb Stark, Catelyn Stark sangat lega mendengar bahwa Jaime Lannister telah ditangkap kembali. Sempat terjadi perdebatan antara Catelyn Stark dan Karl Stark untuk mengeksekusi Jaime Lannister. Karl Stark yang anaknya dibunuh oleh Jaime saat menjaga Jaime menginginkan Jaime Lannister untuk dibunuh juga sebagai upaya balas dendam. Sedangkan Catelyn Stark sebaliknya, dia menginginkan Jaime untuk tetap hidup. Kembali di Winterfell, Theon menunjukkan otoritasnya di depan warga kastil yang berkumpul. Theon mengancam para warga yang membangkang dari perintahnya. Theon juga menunjukkan mayat dari Bran dan Rickon yang sudah dibakar dan digantung di dinding kastil sebagai bentuk ancaman kepada warga kastil yang membangkang. Melihat itu, sontak Maester Luwin dan warga Winterfell terkejut dan terpukul melihat jasad pemimpin mereka dibakar dan digantung. Film Game of Thrones episode ke-7 di season kedua ini pun berakhir. Kira-kira penasaran dengan kisah selanjutnya? Apakah menarik buat dibuat seluruh rangkuman alur cerita film Game of Thrones ini? Boleh deh kalian kasih tanggapan dan masukan kalian di kolom komentar ya.